Pada tahun 2024, Philadelphia berubah menjadi kota yang kacau balau. Kebakaran terjadi di mana-mana, gedung rusak dan warga panik berlarian tidak tahu apa yang sedang terjadi. Lalu cerita mundur ke tahun 1988, ke sebuah insiden yang mengerikan. Beberapa orang tiba-tiba tewas secara bersamaan, darah keluar dari hidung, mata, telinga, dan mulut mereka. Di tengah kepanikan itu, tampak seorang wanita berjaket biru, sebut saja Katie, menyelinap ke kerumunan untuk menghindari kecurigaan. Di sisi lain, seorang polisi bernama Tom terbangun karena lapar. Ia tinggal bersama istrinya yang sedang hamil besar, Jane. Berita di TV menyiarkan kematian sopir bus yang misterius. Setelah memasak untuk istrinya, Tom berangkat ke TKP bersama rekannya yang bernama John. Sesampainya di lokasi, Tom langsung memeriksa jasad sopir bus. Dirinya memang cerdas dan teliti. Ia menyadari bahwa darah yang keluar bukan akibat luka yang terbuka, melainkan karena otaknya hancur dari dalam. Di belakang leher korban juga ada 3 lubang kecil seperti bekas tusukan. Holt, kakek Jane sekaligus ipar Tom, turut menyelidiki kasus itu. Ketiganya mendatangi 2 korban lain yang tewas dengan kondisi identik. Holt meminta Tom tidak ikut campur karena ini kasus seorang detektif. Tapi Tom dan John tetap melanjutkan penyelidikan secara diam-diam. Mereka pun menemui seorang dokter forensik. Namun, dokter hanya berani mengatakan sedikit. Luka di leher adalah bekas suntikan yang sangat dalam sampai menembus tulang. Dan cairan kimia yang ditemukan belum pernah ada sebelumnya. Saat sedang makan, Tom mendapat laporan bahwa seorang wanita di klub, sebut saja Intan, diserang dengan cara yang sama. Intan menyebut pelakunya adalah wanita berkulit hitam memakai jaket biru dan terdapat luka di tangan kirinya. Jelas, itu adalah Katie. Namun, ketika Holt tiba untuk menginterogasi, Intan tiba-tiba tewas. Polisi kemudian menangkap wanita berkulit hitam berbaju biru secara acak. Sementara itu, Katie yang hendak membobol mobil berhadapan langsung dengan Tom dan John. Melihat tangan kirinya terluka, Tom langsung sadar, dialah pelakunya. Kejar-kejaran pun terjadi hingga ke stasiun bawah tanah. Tom menemukan senjata Katie, sebuah alat suntikan super canggih yang bahkan belum ada di tahun 1988 yang saat ini mereka berada di tahun tersebut. John sempat bertarung dengan Katie tapi kalah telak hingga kakinya patah. Tom akhirnya berhasil menyudutkan Katie. Namun wanita itu berkata hal-hal aneh. Ia tahu nama Tom, tahu istrinya akan melahirkan malam itu. Bahkan tahu apa yang terjadi pada John. Saat Tom hendak menangkapnya, Katie menyerang dan memborgolnya. Beruntung, Tom masih memegang senjata canggih yang ia gunakan untuk menusuk Katie. Katie pun tewas di tempat. Kemudian, polisi mengamankan jasad Katie. Tom diberi kabar bahwa istrinya akan melahirkan. Ia pun segera bergegas ke rumah sakit. Namun, Jane meninggal akibat pendarahan. Bayi perempuan mereka selamat dan diberi nama Lisa. 9 tahun telah berlalu dan kita berada di tahun 1997. Tom kini seorang detektif. Hari ulang tahun Lisa bertepatan dengan peringatan insiden Katie yang belum terpecahkan. Warga menuduh polisi menutupi kebenarannya. Ketika Tom berlibur dengan Lisa, ia mendapat laporan pembunuhan baru dengan kondisi sama seperti 9 tahun yang lalu. Rekaman CCTV memperlihatkan wanita berjaket biru dan tangan kirinya terluka persis seperti Katie. Tom bingung, bagaimana mungkin seseorang meniru luka yang tidak pernah dipublikasikan. Selain itu, kunci yang dulu ditemukan di saku Katie diketahui adalah kunci pesawat Falcon 160, pesawat yang baru diproduksi tahun 1996. Padahal, Katie ditemukan pada saat itu di tahun 1988. Secara kebetulan, malam itu Tom bertemu dengan seorang fisikawan bernama Kevin. Kevin menjelaskan teori aneh. Setiap 9 tahun sekali, ketika bulan berada pada posisi tertentu, tercipta jembatan elektromagnetik yang memungkinkan perjalanan waktu. Katie menurutnya adalah pelaku yang bisa berpindah waktu setiap 9 tahun sekali. Tom dan John tidak percaya akan hal tersebut. Mereka pun pergi ke bandara kecil dan menemukan Katie yang masih hidup. Tidak menua sedikit pun, John tewas tertembak di sana. Nah, Tom diculik oleh Katie di pesawat. Katie meminta berhenti mengejarnya. Ia melakukan semua pembunuhan untuk menyelamatkan banyak nyawa. Setelah itu, ia mendorong Tom ke laut dan pesawatnya pun jatuh di pantai. Katie pun menghilang tidak ditemukan. What are you doing? Whoa!
Beranjak kita ke 9 tahun ke depan, di tahun 2006, Tom berubah menjadi detektif swasta yang hidupnya berantakan dan terobsesi mencari Katie. Ia mempelajari astronomi dan teori yang diberitahu oleh Kevin. Ia menemukan bahwa korban-korban Katie adalah anggota kelompok ekstremis yang dipimpin oleh Harold Nowak. Kelompok ini menyebarkan paham radikal dan kelak menyebabkan kekacauan yang amat sangat besar. Tom mulai menyadari pola kehadiran Katie setiap 9 tahun sekali. Ia pun menceritakan hal demikian kepada Holt. Tapi Holt menolak membantu dan menganggap Tom sudah tidak waras. Tom kemudian memanipulasi situasi dan mencuri kartu identitas Holt untuk mencari alamat Heather, rekan Harold. Oh, I'm a fucking mess. Hey, if you're serious about getting help, Namun, Heather juga ditemukan tewas dibunuh oleh Katie. Tom akhirnya bertemu Katie dan menembak tangan kirinya. Itulah alasan luka Katie selalu ada di tahun-tahun sebelumnya. Katie pun kabur masuk ke tabung perjalanan waktu miliknya dan kembali ke masa lalu. Sedangkan Tom ditangkap polisi karena mencuri kartu identitas Holt. 9 tahun telah berlalu dan kita berada di tahun 2015. Kevin kini memiliki lab rahasia yang berhasil menciptakan senjata kimia mematikan. Senjata inilah yang nantinya digunakan oleh Katie. Tom berdasarkan hitungannya menunggu Katie muncul di jam 5:31 pagi hari. Namun, Kevin menculik Tom untuk menghentikannya membunuh Katie. Kevin mengaku bahwa Katie adalah pahlawan masa depan. Menurut Kevin, pembunuhan Katie terhadap orang-orang tertentu akan mencegah bencana besar di masa depan. Kelompok ekstremis Harold menyebabkan perang sipil yang menewaskan jutaan orang di tahun-tahun yang akan datang. Katie pun harus membunuh garis keturunan yang memicu tragedi tersebut. Namun, Tom masih memegang teguh prinsipnya. Ia pun melarikan diri dan kembali ke pantai di mana yang ia rencanakan Katie akan keluar di sana. Jam 5:31. Katie betulan muncul. Untuk pertama kalinya dalam garis waktu ini, Tom bertemu Katie dari masa depan. Ketika mendekat, Katie baru menyadari bahwa Tom adalah kakeknya. Ia memakai gelang yang diberikan Lisa, anak Tom. Gelang yang sama yang Tom berikan setiap tahun sebagai hiasan ulang tahun Lisa. Tom pun terpukul karena mengingat 27 tahun yang lalu ia membunuh cucunya sendiri. Katie menenangkan Tom. Jika ia mati di masa lalu, maka masa depan yang ia perbaiki tetap berjalan. Ia hanya meminta Tom menjaga Lisa dan dirinya yang sebentar lagi akan lahir. Katie kemudian menjelaskan semuanya. Di tahun 2024, saat ia berusia 9 tahun, bom ekstremis meledak dan membunuh 11.000 orang. Kerusuhan itu memicu perang sipil bertahun-tahun. Di usia 27, Katie menjadi seorang prajurit dan menawarkan diri untuk misi perjalanan waktu demi menghentikan bencana itu. Dengan bantuan Kevin di masa depan, Katie membunuh setiap target yang memiliki hubungan dengan ekstremisme yang dipimpin oleh Harold. Hingga pada akhirnya, ia membunuh Harold sendiri pada tahun 1988. Di akhir cerita, Tom tiba di rumah sakit. Lisa telah melahirkan seorang bayi perempuan yang bernama Katie. Ia menangis haru mengetahui bahwa cucunya ini akan menjadi pahlawan yang menyelamatkan dunia. Dan itulah kisah dari In the Shadow of the Moon. Cerita yang kelihatannya hanya kejar-kejaran seorang detektif, tapi ternyata menyimpan misteri besar tentang waktu, pilihan hidup, dan pengorbanan. Film ini mengingatkan kita bahwa kebenaran kadang datang terlambat, dan obsesi bisa membuat seseorang kehilangan arah tanpa sadar. Pada akhirnya, keputusan kecil yang kita ambil hari ini mungkin saja menjadi titik balik besar di masa depan. Sama seperti Tom yang baru memahami semuanya setelah bertahun-tahun mengejar hal yang ia sendiri belum siap untuk terima. Terima kasih sudah menonton alur cerita ini. Kalau kamu suka pembahasan seperti ini, jangan lupa untuk like, komentar, dan subscribe agar tidak ketinggalan alur film menarik lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya.